Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, jumpa lagi dengan Bincang Santai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo bersama saya Kang Mahin. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan, wah ini saya manggilnya apa? Kepala KUA Wonomerto. Oh, iya. Saya maunya SKSD, sok kenal sok dekat, maunya manggilnya Mas. Tapi secara struktur harusnya manggil Bapak. Tapi kulturnya kok Kiai nih. Wow. Ini manggilnya apa ini? Kang Wawan. Kang Wawan. Oke. Kayaknya lebih asik. Oke. Kang Wawan apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi berangkat dari kantor apa dari rumah? Dari rumah langsung. Dari rumah, Masya Allah. Kang Wawan beliau adalah Kepala KUA hari ini di KUA Wonomerto. Wonomerto, KUA Wonomerto. Selain Kepala KUA, jadi dengan ini di APRI. Iya. Ketua ya, Ketua APRI ya. APRI, Ketua Jawa Timur. Jawa Timur, Masya Allah. Selain ini di organisasi lain. Ketua Biro Hukum dan Advokasi APRI Pusat. Sampai di pusat Ya, betul. Terus Wakil Ketua Cabang PCNU Kabupaten BCN. Probolinggo. Nah, ini yang kiai. Oh, ya. Ini yang kiai. Yang sok kiai. Ini agak malati. Terima kasih atas kehadirannya. Ya karena dengan Kepala KUA, apalagi Ketua APRI, saya kira kita akan bicara seputar pernikahan. Oh, siap. Salah satu konsen yang hari ini digarap oleh pemerintah adalah bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini atau pernikahan anak. Sebenarnya secara definisi dulu, mungkin diberikan gambaran pernikahan dini atau pernikahan anak itu seperti apa? Ya, begini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan di luar ketentuan undang-undang. Jadi pengertian anak itu dibatasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia sampai dengan 18 tahun. Maka siapapun yang usianya masih di bawah 18 tahun. 18 tahun itu adalah anak-anak. Nah, perkawinan yang terjadi salah satu atau keduanya itu usianya di bawah 19 tahun atau 18 tahun ke bawah. Maka dia masuk dalam kategori pernikahan dini anak atau pernikahan anak. Seperti itu. Ini aspeknya pidana ya, kalau memang itu dilakukan ya. Pernikahan itu perbuatan perdata. Pernikahan perbuatan perdata. Ya. Tetapi kalau dalam aspek perlindungan anak, Dalam hal perlindungan anak nanti ada beberapa hal yang memang harus karena beberapa kasus saya pernah mendengar pernikahan di bawah usia 18 tahun orang tua dan lelaki yang menikah ini dipidanakan. Saya kira belum sampai kepada nuansa pidana. Hanya memang anak diberikan perlindungan ya. Jadi kalau pernikahan itu nanti menjadi keinginan mereka, apakah mereka yang mau dipidana? Nah ini perdata. Apakah selalu pernikahan ini, apakah pernikahan yang secara administrasi yang kita tahu menikah melalui KUA, ada juga ini nikah siri apa sih sebenarnya? Nah begini, pernikahan siri itu pernikahan yang dilaksanakan cukup dengan memenuhi aspek persyaratan syariat secara syariat. Itu pernikahan siri. Nah, adapun mereka tidak mencatatkan itu hal lain. Maksudnya hal lain begini, ada juga nanti orang yang tidak mencatatkan pernikahannya atau mereka menikah siri itu bukan karena larangan misalkan usia dan lain, tapi ya karena mereka melakukan itu saja. Memilih untuk siri. Jalan itu. Nah, ini yang hal lain ini yang perlu. Cuman yang terjadi terbanyak di khususnya Probolinggo. Pernikahan siri itu identik dengan pernikahan dini. Ya, karena apa? Karena memang mereka yang usia kurang dari 19 tahun memaksa untuk menikah itu jalan pintasnya melalui pernikahan siri. Dan itu sangat tinggi sekali. Angkanya tinggi ya? Angkanya sangat tinggi sekali. Loh, saya kira dengan adanya undang-undang batasan usia pernikahan yang ya, betul. Yang terbaru ini, saya kira angka itu akan tertekan. Angka pernikahan dini yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan betul menurun drastis. Taruhlah tahun ini tahun 2025 kemarin ada data
kurang lebih se-Kabupaten Probolinggo 1 tahun itu ada 32 pernikahan dini. Lah pernikahan dini yang dilaksanakan di KUA Melalui itu Dispen P. tentu Pengadilan sudah Agama itu ya? melalui dispensasi pengadilan agama. Mereka mungkin karena sesuatu hal mengajukan proses dispensasi dan hakim memutuskan, maka yang seperti ini bisa dicatatkan. Mereka bisa melaksanakan pernikahan layaknya pernikahan sebagaimana mestinya di KUA. Tapi rupanya masyarakat kita belum sepenuhnya melaksanakan pernikahan dini ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Artinya di luar angka yang 30 Ya betul. sekian Itu contohnya begini. Ketika Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diundangkan, itu memang betul perkawinan usia dini yang dilaksanakan di KUA turun, turun drastis. Tetapi ternyata awal-awal itu masih banyak beberapa masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan mereka mau melakukan proses mengajukan dispensasi ke pengadilan. Ternyata ketika 1-2 yang mengajukan ditolak, ini menjadi sebuah fenomena ketika untuk apa mengajukan dispensasi toh pada akhirnya ditolak. Nah, ini mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan pernikahan siri. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini bisa diukur dari selisih angka perkawinan dari tahun sebelum 2019. Itu rata-rata Kabupaten Probolinggo itu kan angka perkawinan resminya antara 10.500, 10.000 sekian, 10.000. Minimal 10.000 lah. Kabupaten ini ya? Iya, Kabupaten Probolinggo. Tetapi belakangan ternyata sampai 2024-2025 itu angkanya tidak tembus 8.000. 2024 itu 7.997. Ada selisih kurang lebih 2.500. 2.500 sampai 3.000 ya. 2.500. 2.500. Nah ini 2025 juga menurun. Nah ya taruhlah turunnya 10-15 lah, antara 7.980 sekian, saya kurang melihat data itu. Artinya ada selisih 2.500. Nah 2.500 ini kita melihatnya, kita ini kan pegawai yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Kita di kecamatan, kita tahu bagaimana culture masyarakat. Mereka yang usianya kurang dari 19 tahun ketika ditolak perkawinannya, apakah ditolak permohonan dispensasinya atau ditolak permohonan pencatatan nikah di KUA, dia tidak pulang terus sekolah lagi enggak. Nggak mungkin ya. Jadi mereka itu begitu ditolak pulang. Nah ini jadi ini nikah langsung siri. tetap melaksanakan pernikahannya. Jadi pernikahan dini di Probolinggo itu identik dengan pernikahan siri. Angkanya berapa? Kalau saya kok masih yakin ya selisih itu 2.000, 2.500 per tahun itu. Angkanya besar sebesar itu. Nah ini dibuktikan ini. Gimana? Di Kecamatan Wonomerto kami dengan dokter, dengan puskesmas itu mencoba menggali data. Nah, anak-anak yang ada di Posyandu itu kita data. Apakah dia hasil dari perkawinan siri atau mereka hasil dari perkawinan yang resmi. Ternyata pada tahun 2025 itu diketahui ada 204 bayi itu yang ada di Posyandu itu mereka hasil dari perkawinan siri. Padahal Wonomerto angka perkawinannya tidak tergolong yang tinggi. Kita ini dulu sebelum Undang-Undang 16 tahun 2019 perkawinan itu cuman 350 ya, tidak pernah sampai tembus 400 lah. Artinya kan rendah. Tapi hari ini kemarin tahun 2025 statistik perkawinan kami ya sedikit lumayan naik lah. Tahun 2024 itu 276. Kemarin itu 285.
apa 2. Naik 10 pasang. Artinya ada selisih kurang lebih 70 daripada sebelum ya, undang-undang tahun 2019. Jadi ada selisih ketika sejak tahun 2019 ke sini itu turun sampai turunnya itu rata-rata yaitu 75 angka perkawinan. Nah, antara turunnya angka perkawinan dengan temuan anak dari perkawinan siri tadi kok emek. Oh. Karena apa? Karena rata-rata ketahanan anak-anak di posyandu itu kan 3 tahunan. Iya. Nah, kalau 204, 200 ya rata-rata ada 70. Dibagi, Ada 70 kurang lebihnya. Mereka melaksanakan pernikahan. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya. Oke. Gitu. Ini sebenarnya kajiannya sangat masuk akal ya, sangat masuk akal. Jadi sekarang artinya dengan adanya undang-undang yang membatasi usia pernikahan sampai 19 tahun dan ternyata itu masih saja katakanlah dalam bahasa kita itu dilanggar dilanggar. Nah, sekarang pentingnya satu pemahaman bagi masyarakat secara hukum, aspek hukum dengan ini. Ini penting ini penting yang harus masyarakat kan nggak tahu sebenarnya dikiranya ya sudah, penting nikah nanti kan dicatat bisa saja gitu. Betul, apalagi ada fenomena katanya kan nikah siri saja nanti soal kalau sudah cocok ya dilanjutkan isbat nikah kan seperti itu. Begini. Ini menarik sekali. Ternyata pernikahan siri itu ada beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan. Ini hukum positif ya? Positif. Jadi, yang pertama aspek hukum perdatanya. Yang pertama, seorang yang menikah siri itu tidak mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum. Ini baik itu laki-laki atau perempuannya? Sama saja. Pokoknya yang menikah secara siri, dia tidak mendapatkan kepastian hukum. Maksudnya itu begini, ketika seseorang menikah, maka pada hari itu dia dinyatakan sah, diberikan buku nikah oleh KUA, dibonusi kartu nikah kan. Sekarang kan gitu kan. Itu dia secara hukum memiliki kepastian bahwa saya ini sudah menikah, ini buktinya. Ada buku nikah, ada kartu nikah, itu kepastian hukum. Maka sejak hari itu dia sudah berhak menyandang yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Apa? Seorang istri dia berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami. Seorang suami berhak mendapatkan ketaatan istrinya. Loh, ini perlindungan hukum. Perlindungan hukum. Ya apalagi nanti masuk kepada ranah yang agak panjang lagi, misalkan punya anak, bagaimana nanti anak ini tentang pembiayaan pendidikan dan lain sebagainya. Loh ini perlindungan hukum juga ya. Wah, apalagi nanti kalau sudah berlanjut sampai ke waris, anak tetap terlindungi karena kedua orang tuanya menikah. Jadi kalau dari aspek hukum itu semua ini kena ya sebenarnya ya. Ya memang perkawinan ini dilindungi. Ya itulah bahasanya. Mendapat maka yang menikah dan akibat dari pernikahan itu dalam perlindungan hukum. Ini yang kedua. Yang ketiga ada apa ya? Saya agak lupa. Jadi yang pertama itu kepastian hukum, yang kedua perlindungan hukum, yang ketiga jaminan. Ada jaminan hukum. Bahkan nanti apalagi sekarang kalau kita melihat di buku nikah itu ada taklikut talak. Yang insya Allah nanti sebentar lagi kita sedang melakukan kajian dengan BP4 Pusat, itu akan kita rubah bahasanya. Itu sebenarnya perlindungan hukum bagi seorang perempuan yang ketika dia dinikahi misalkan karena sesuatu hal lakinya dia pergi, tidak ada kabar. Bagaimana dia dengan nasibnya? Padahal perempuan yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki yang sah, dia berada di dalam kekuasaan seorang laki. Artinya kekuasaan dia tidak bisa serta-merta melepaskan diri. Menikah lagi tidak bisa. Ini di sini. Lah jaminan hukum ini dengan adanya buku nikah, kartu nikah, itu mereka bisa membawa permasalahannya di depan pengadilan. Pak Hakim saya begini. Maka hakim nanti akan memberikan jaminan hukum tentang bagaimana statusnya anak-anaknya nanti. Lah ini pentingnya pernikahan secara resmi. Lah mereka yang menikah siri tidak mendapatkan ini.
apakah mereka tidak ada kepastian hukum? Ya yang tahu bahwa dia menikah siri kan hanya mereka yang diundang. Iya. Nah, bagaimana perlindungannya, siapa yang mau melindungi? Apalagi manusia ya. Nah, iya. Ya, jadi ini gitu. pemirsa, jadi tidak serta-merta hanya dengan sekedar dilegalkan secara syariat ini semua sudah selesai. Tidak selesai. Karena problem dalam rumah tangga ini kan urusan komitmen. Komitmen ini harus betul-betul diikat dalam satu aturan yang ini betul-betul bisa dijaga oleh kedua belah pihak atau semua pihak. Baik. Dari ini tadi dari aspek hukumnya. Sekarang kita lihat dari aspek sosialnya juga. Ya. Sekarang dari sisi aspek sosial atau yang paling sederhana itu aspek administrasi kependudukan. Oh ya. Ini sangat penting. Hari ini kita dulu ketika lahir PP 108 tentang undang-undang penjelasan tentang undang-undang Dukcapil, itu muncul beberapa fenomena baru di dalam status. Itu ada status kawin tidak tercatat, ya kan? Di KK itu kan muncul si A, si B, suami istri dari perkawinan yang tidak tercatat. Terus nanti ada status janda atau duda dari perceraian tidak tercatat. Loh, ini semua problem loh ini. Ada anak yang lahir dari perkawinan ini tidak tercatat. Mencatat padahal ini tidak ada catatannya di Kementerian Agama di. Nah, ya itu. Ya mereka sudah ada aturannya sendiri. Mereka tidak bisa disalahkan. Jadi mereka melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undangnya. Ya, kan? itu artinya kan kalau dilihat dari situ ada paradok. Ada aturan di sini kan gitu. Ada satu peraturan atau produk hukumnya yang perlu dikaji ulang. Ya, betul. Artinya begini, masyarakat itu ketika mendapatkan statusnya, dia tidak memandang itu status itu bagaimana dan bagaimana. Misalkan, saya ini status saya perkawinan tidak tercatat misalkan. Ya kan? Mereka tidak berpikir yang penting saya sudah dapat kakak. Kan gitu kan ya. Dan yang kedua, ketika status perkawinannya kawin tidak tercatat, itu dalam KTP-nya itu muncul statusnya kawin, tidak ada kawin tidak tercatat. Oh iya, statusnya kawin. Kawin di KTP. Lah ini menjadi problem. Problemnya itu pertama mereka sebenarnya harus melegalkan status perkawinan tidak tercatatnya. Iya, betul. Hanya ini kadang-kadang tidak disampaikan oleh petugas catatan sipil. Anda statusnya kawin tidak tercatat, supaya tercatat segera melaksanakan pencatatan atau isbat ke pengadilan. Agama. Nah ini satu yang kedua, ketika mereka nanti mendapati statusnya janda dari perceraian tidak tercatat, ini jadi problem lagi. Janda dari pernikahan yang tidak tercatat. Iya, dari perceraian tidak tercatat. Artinya bagaimana? Artinya ketika dia dengan statusnya janda cerai tidak tercatat, dia mendaftarkan ke KUA, kita tidak bisa melayani karena ada problem hukum. Iya, betul. Problem hukum yang belum diselesaikan. Iya. Belum itu kan bukan berarti tidak ada kan. Belum itu artinya dia belum melaksanakan. Ini harus dicatat dulu habis itu ceratnya. Iya, mereka harus melakukan pencatatan resmi secara hukum. Bagaimana cara? Ini yang perlu masyarakat tahu ya. Jadi ternyata panjang juga ya akibat dari hanya sekedar itu. Toh ya memang kita lihat hari ini banyak sekali secara administrasi yang kacau. Ya salah satunya adalah gara-gara problem pencatatan itu. Dan yang paling bahaya bahkan gini. Bagaimana nanti kalau dia itu aktanya itu kadang-kadang munculnya dua. Ada akta seorang anak dari perkawinan tidak tercatat. Kalau di itu ayahnya muncul. Yang kedua itu akta dari anak dari seorang ibu. Itu lebih bahaya lagi. Iya. Artinya seorang anak sudah dengan tegas dinyatakan tidak punya ayah. Ya, dalam pengertian hukum anak seorang ibu, dalam pengertian hukum anak seorang ibu itu anak yang hasil dalam tanda kutip mungkin anak zina dan lain sebagainya. Itu padahal nikah yang tidak tercatat itu tadi ya. Ini banyak sekali kasus. Betul, ini problem hukum yang harus diperhatikan. Ini kadang-kadang tidak menjadi concern masyarakat umum. Pemerintah sudah melakukan satu upaya. Ya. Mungkin kita melakukan edukasi kepada masyarakat sudah kita lakukan meskipun masih perlu lebih masif lagi. Tetapi hari ini setelah kita lihat angka
pernikahan yang tercatat itu, pernikahan dini yang tercatat itu betul-betul bisa kita kurangi, kita tekan, tetapi nyatanya di masyarakat mereka tetap masih melaksanakan itu. pernikahan. Lalu upayanya dan pencegahannya bagaimana ini? Ya, satu-satunya upaya kita harus membangun idealisme pendidikan di masyarakat. Bahwa ternyata sekolah itu penting, bahwa ternyata sekolah itu satu-satunya upaya yang bisa mencegah terjadinya pernikahan dini. Ini perlu dipahami, Probolinggo itu APS, angka partisipasi sekolah anak usia 16 sampai 18, usia SMA. Itu hanya 57,7%. Terendah di Jawa Timur. Gitu ya? Iya. Artinya terendah kita itu pada level di bawah. Rata-rata Jawa Timur 70%. Anak usia 16 sampai 18 tahun sekolah. Itu bisa dilihat di BPS itu. Ini itu bukan datanya KUA, ini datanya BPS. Berarti kalau yang ke jenjang-jenjang pesantren meskipun yang non formal itu masuk masuk semuanya, ya? Masuk. Karena ya saya yakin BPS mengambil data juga kaitannya dengan BOS dan lain sebagainya kan. Itu dipertanggungjawabkan secara real. Angka 57,7% itu berarti kita tidak perlu melihat angkanya besar Pak. Bukan. Kita melihat ada 43%. Betul. Itu ternyata dia tidak terakses ke pendidikan ya. Ya, tidak sekolah. Tidak sekolah. Loh kemana kalau tidak sekolah? Ya dikhawatirkan itu tadi ya. Kita bukan dikhawatirkan. Jadi asumsinya, hipotesanya itu begini, ketika kita melaksanakan penelitian, hasil penelitian sementara itu, ternyata sudah diketemukan tadi. Satu, tidak ada anak yang melaksanakan pernikahan dini dalam tanda kutip nikah siri itu, yang ijazahnya itu sarjana itu enggak. Artinya ya enggak usah sarjana lah, ijazahnya SLTA enggak ada. Karena mereka ketika sudah SLTA atau SMA atau madrasah aliyah, usianya sudah lulus, dia 18 setengah lah. Itu kalau menikah saya yakin dia sudah masuk usia 19 tahun. Artinya begini, kemungkinan terbesar pernikahan siri terjadi karena memang rendahnya angka partisipasi sekolah di tingkat SLTA. Itu yang pertama. Jadi solusi yang paling jitu sebenarnya ya ayo kita melaksanakan edukasi kepada masyarakat. Ternyata pendidikan itu penting. Iya. Sekolah minimal sampai setingkat jenjang SLTA. Itu undang-undangnya jelas. Ya. Itu undang-undang Sisdiknas Wajar Dikdas tahun 2000 tahun gitu ya. Wajar Dikdas 12 tahun. Iya. Apalagi kemarin katanya DPR nambahi Wajar Dikdas 13 tahun, artinya komponen PAUD juga masuk Wajar Dikdas. Itu menjadi penting, disukseskan. Bukan tidak ada aturan. Ini sudah ada solusi, cuman kita belum bergerak ke sana. Pemirsa, saya peternak domba. Domba saya itu usia 6 bulan sebenarnya sudah bisa dikoloni dengan pejantan dan ini sudah bisa bunting. Tetapi biasanya usia 6 bulan anaknya pasti stunting. Karena fisiknya sudah siap, tetapi fisiknya sudah bisa dibuai tapi belum siap. Ini secara fisik. Maka manusia saya kira sama. Ini bukan hanya sekedar punya pasangan, menemukan pasangan, bukan hanya sekedar membangun rumah tangga, tetapi menikah kita pahami bukan hanya sekedar menjadi suami atau istri, tetapi ini calon orang tua bagi anak-anaknya. Maka calon orang tua perlu kematangan juga, kematangan mental, kematangan pendidikan, kematangan fisik apalagi. Maka undang-undang ini dalam rangka untuk menyiapkan generasi-generasi penerus bagi kita yang betul-betul berkualitas. Saya kira ini menjadi penutup dari obrolan kita pada hari ini. Kang Wawan, terima kasih sudah hadir dan sudah bersedia untuk berbincang dan berbagi ilmunya. Karena jarang
kalau di Probolinggo jarang orang seperti Kang Wawan. Banyak, cuma belum ekspos. Ini udah mendunia ya gitu. Udah mendunia. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang berbeda, mungkin dengan tema yang berbeda. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Demikian sahabat religi, kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.